Berikutnya kita panggilkan peserta dari SD Negeri 081232 atas nama Syifa Andrianti Malau. Bapak Ibu Dewan Juri, inilah Syifa Andrianti Malau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Syifa. Saya perwakilan dari SD 081232 Sibolga. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya di masa pandemi COVID-19 ini. Dengarkan ya teman-teman. Nah, begini ceritanya. Teman-teman semua pasti sudah tahu apa itu COVID-19 atau yang sering kita sebut dengan virus corona. Aku yakin itu. Virus corona adalah bakteri mematikan yang menyebar melalui percikan air liur dan juga udara. Dan virus ini sudah tersebar di bumi, teman-teman. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Teman-teman, tepatnya pada tanggal 24 Januari di Indonesia ditetapkanlah protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker jika mau keluar rumah dan tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Mengerikan sekali teman-teman mendengar nama COVID-19 ini. Jantung saya berdegup kencang, saya merasa was-was, ketakutan bila saya terkena COVID-19 ini. Saya tidak akan dapat dijenguk oleh orang lain, dan jika meninggal, dikuburkan saja begitu seperti hewan. Apakah teman-teman takut juga seperti saya? Ibu saya selalu berkata, "Nak Syifa, kalau mau keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya." "Oke, Ma. Siap, Bos. Love you, Mom." Saya selalu berkata seperti itu. So, teman-teman, tepatnya pada tanggal 20 Maret, di ulang tahun saya, sekolah pun diliburkan. Berbulan-bulan kami daring. Saya selalu bangun pukul tengah 9. Saya selalu bangun pukul tengah 6. Sholat, tidur lagi. Ayah saya setiap pagi selalu memanggil, "Syifa, bangun! Jangan tidur terus." Saya berkata, "Iya, Pak. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Syifa akan bangun." Lalu teman-teman, beberapa bulan kemudian kami pun menerima rapot. Kami datang ke sekolah per gelombang. Jadi teman-teman, ada orang tua teman saya yang berkata seperti ini, "Syifa, makin putih ya." Saya berkata, "Iya Bu, karena lockdown jadi selalu di rumah." Lalu teman-teman, saya pun melihat nilai rapot saya. Wow, alhamdulillah, saya mendapatkan peringkat pertama. Beberapa bulan kemudian pun kami luring. Bertemu dengan sahabat itu sangat menyenangkan. "Hi my best friends," kata saya kepada sahabat saya. Najira adalah salah satu sahabat saya pun menjawab, "Hai Syifa, udah lama ya nggak jumpa, kangen nih." Saat luring Pak Pulungan, yaitu wali kelas saya kelas 6, sangat mengajarkan banyak. Saya sangat bersyukur memiliki wali kelas yang pintar menjelaskan pelajaran agar saya dapat belajar dengan baik. Di masa COVID-19 ini teman-teman, kami belajar per gelombang 5 orang.
Kami tidak lupa memakai masker dan juga jika mau masuk disemprot tangannya dengan hand sanitizer. Dan kami tidak lupa menjaga jarak, teman-teman. Saya sangat berharap bahwa COVID-19 ini cepat berlalu, agar kami para murid dapat belajar dengan baik. Apalagi saya mau masuk ke jenjang SMP. Saya takut tidak lulus, teman-teman. Ayo teman-teman, mari biasakan dan budidayakanlah memakai masker jika mau keluar rumah, cuci tangan, dan pakailah pakaian yang bersih. Dan jangan lupa jaga jarak ya, agar COVID-19 ini cepat berlalu. Sekian cerita saya. Salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi peserta kita, Syifa Andrianti Malau. Dan berikutnya kita panggilkan Naufal Aska Limbong dari SD Negeri 081232. Dewan juri yang terhormat, inilah Naufal Aska Limbong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, nama saya Naufal. Saya perwakilan dari SD 081232 Kota Sibolga. Kesempatan ini saya akan bercerita tentang Danu dan si virus. Dengarkan ya teman-teman. Sudah lebih 3 bulan ini Danu di rumah saja. Begitu juga orang tuanya. Ayah dan ibu Danu bekerja dari rumah. Danu tidak boleh keluar rumah. Jika terpaksa, Danu wajib memakai masker. Lama-kelamaan, Danu mulai bosan juga sih. Karena setiap hari dia hanya belajar daring, bermain, makan siang, tidur siang, belajar lagi, lalu tidur. Setiap hari seperti itu. Ibunya berkata, tidak aman di luar, ada corona. Satu ketika rasa penasaran Danu semakin membesar, ia pun diam-diam keluar rumah tanpa diketahui orang tuanya. Tidak lupa, dia memakai masker dan membawa hand sanitizer seperti biasanya. Alangkah terkejutnya Danu, karena keadaan di luar rumah sangat sepi. Jalanan sepi, hanya ada orang-orang berlalu lalang ketakutan. Di depan Danu melihat sekelebat bayangan hitam. Keadaan pun semakin mencekam. Danu pun menyusuri jalan. Di arah berlawanan, banyak orang berlarian ketakutan. Di ujung jalan, Danu melihat sesosok makhluk hijau yang berbentuk seperti mahkota. Danu pun bersembunyi di dekat tong yang berada di dekatnya. Saat Danu melihat, orang-orang di dekat makhluk itu akan terjatuh. Seolah-olah makhluk itu seperti mempunyai gaya magnet. Karena orang-orang yang terjatuh tersebut tertarik ke belakang makhluk itu. Danu pun memberanikan dirinya. Ia keluar dari tempat persembunyiannya. Lalu dia memanggil makhluk itu. Hei makhluk jelek, siapa kau? Aku adalah SARS coronavirus 2 yang kalian sebut COVID-19 itu. Aku datang untuk memusnahkan kalian. Danu pun semakin kaget karena terdapat beberapa teman Danu berada di belakang makhluk itu. Hei, bebaskan teman-temanku. Apa salah mereka? Mereka adalah ciri-ciri orang-orang yang tidak mempedulikan kesehatannya.
Mereka tidak memakai masker sepertimu. Mereka tidak rajin mencuci tangan. Mereka meremehkan keberadaanku. Sesegera mungkin akan kumusnahkan mereka. Makhluk itu tertawa terbahak-bahak. Jangan sombong kau virus. Kami manusia tetap bisa mengalahkanmu, kata Danu. Makhluk itu pun mengejar Danu. Danu berlari sekencang mungkin. Danu pun melewati tong-tong yang bertulisan desinfektan. Danu mendorong tong itu sekuat tenaga. Beratnya. Entah dari mana kekuatan Danu, sampai-sampai bisa mendorong tong itu. Makhluk itu datang. Desinfektan yang di dalam tong itu mengenai makhluk itu. Makhluk itu pun semakin mengecil. Orang-orang di belakang makhluk itu dapat membebaskan diri. Makhluk itu semakin mengecil, dan menghilang. Danu berbungkuk kelelahan. Lalu dia terjatuh. Ternyata Danu hanya bermimpi. Dia tadi tidur siang. Ibunya datang ke kamar Danu, melihat Danu berceceran keringat. Ibu, aku bermimpi melawan corona, Bu. Mengapa kau sampai bermimpi itu, anakku? Entahlah, Ibu. Mungkin karena aku sudah terlalu lama di rumah saja. Aku rindu sekolah, aku rindu guru-guru, aku rindu teman-teman, aku rindu bermain di luar, Bu. Sabar ya, Nak. Kita sama-sama berdoa agar dapat terhindar dari virus ini. Kedepannya kita harus memulai kebiasaan baru, seperti memakai masker, rajin mencuci tangan, dan yang paling penting, menjaga kesehatan imun. Semoga saja kita dapat merdeka dari virus ini. Jadi, ayo bangun, mandi sana, agar tubuhmu semakin segar. Danu pun terbangun dari tidurnya. Di dalam hatinya, dia berharap mimpinya melawan corona itu menjadi kenyataan. Sekianlah cerita dari saya. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan peserta kita Naufal Askalimbong, dan berikutnya dengan harapan merdeka dari COVID-19, dan pengumuman langsung akan disampaikan oleh Ketua Dewan Juri Bapak Khairil El Fauzi. Silakan Pak Khairil. Baik, Bapak Ibu sekalian, dan khususnya kepada anak-anak tercinta peserta, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam lomba bercerita dengan harapan dengan topik merdeka dari COVID. Ada 13 peserta yang kami nilai, dan sekali lagi sangat kami dari RRI Sibolga sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh peserta. Kita tepuk tangan dulu untuk peserta kita pada hari ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya mungkin kita berharap peserta lebih bertambah dari ini, sehingga persaingan lebih ketat dan anak-anak bisa lebih fit ya untuk berlomba. Baik, kami langsung saja membacakan nama-nama atau para pemenang. Seperti sudah kami janjikan bahwa kami hanya memilih 3 pemenang. 3 pemenang, tidak ada kategori putra-putri, dan juara 1 otomatis nanti akan mewakili RRI Sibolga mengikuti lomba bercerita dengan harapan tingkat nasional yang insya Allah 1 September adalah semifinal. Baik, langsung saja kami bacakan. Untuk nama yang kami sebutkan, langsung maju ke depan. Surat keputusan Dewan Juri Lomba Bercerita dengan Harapan RRI Sibolga tahun 2020.
Setelah memperhatikan dan memberikan penilaian kepada 13 orang peserta lomba bercerita dengan harapan RRI Sibolga tahun 2020, dengan ini Dewan Juri memutuskan menetapkan sebagai berikut. Dengan nilai 906, saya yang ngomong. Dengan nilai 906, utusan dari SD Negeri 081232 atas nama Sifah Andrianti Malau sebagai juara kedua dengan nilai 888, utusan dari SD Negeri 085115 sebagai juara ketiga atas nama Anissa Hamid. Ya, inilah MC kita waktu kecil. Ini begini, yang ini MC kita ini. Sini. Coba perhatikan wajahnya kan mirip sama yang sana. Ini waktu kecil. Baik, terima kasih. Demikianlah pengumuman juara pada kesempatan siang hari. Oh, juara satu belum ya? Juara satu ternyata belum. Dengan nilai 907 sebagai juara satu. Nilainya adalah 907. Itu kan juara satu. Ya, nilainya 907. Iya, ini dari SD Negeri nih. Iya. Juara satu dengan nilai 907 jatuh pada juara satu atas nama, dan ini masih murid SD dari SD Negeri juara satu ya, dari dia mengganggu, dari SD Negeri 0812 32 atas nama Naufal Aska Limbong. Juara 1, 2, dan 3. Juara 4. Demikian surat keputusan Dewan Juri Lomba Bercerita dengan Harapan RRI Sibolga tahun 2020. Sibolga 24 Agustus 2020. Dewan Juri Khairil Al-Fauzi Ketua merangkap anggota ditandatangani. Muhammad Lolot SPD anggota ditandatangani. Rosmawan Huta Barat SE anggota ditandatangani. Vivi Tridoharni Daulay Sekretaris Non anggota ditandatangani. Dan untuk memberikan hadiah kepada ketiga pemenang kita, sekali lagi kami katakan bahwa untuk 10 peserta di luar yang 3 ini mendapat bingkisan dan piagam dari RRI Sibolga. Nanti akan kita serahkan dulu ya. Untuk juara ketiga, kami minta dulu perwakilan dari Dewan Juri. Pak Lolot silakan. Tapi jangan terlalu lolot Pak ya, menyerahkan. Untuk juara ketiga, Anissa Hamid. Anissa Hamid waktu kecil, sudah besar Elpi Sarina. Iya. Ya, terima, ada sertifikat dan juga uang pembinaan. Ya. Dan untuk juara kedua, kami minta kesediaan dari Kepala Seksi Siaran yang merangkap juga Ketua Penyelenggara acara ini untuk menyerahkan hadiah kedua. Sifah Andrianti Malau. Ya, apa dia? Macam guru sama murid. Untuk juara pertama, kami mohon kesediaan dari Bapak Kasubag TU, Pak Safnil, untuk menyerahkan hadiah pertama.
ada piagam penghargaan, kemudian trofi dan juga uang pembinaan. Selamat kami ucapkan kepada Naufal Aska Limbong, Siva Andrianti Malau, dan Anissa Hamid. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk juara kita pada hari ini. Yang lain sebenarnya bukan tidak bagus, semuanya bagus, hanya saja barangkali kesempatan untuk mereka yang bertiga ini, khususnya kepada Noval. Noval ini akan kita latih lagi, hanya kita punya waktu besok saja. Kami mau nanti guru pembimbingnya berhubungan dengan ketua penyelenggara. Kita akan latih lagi karena kita akan rekam audio dan videonya, itu yang akan kita kirim nanti ke Jakarta. Baik, terima kasih kepada kedua mempelai kebiasaan membawa di pesta kawin. Dan sekaligus kami panggilkan peserta yang lainnya, Rafaela Quinsah, Nasa Deswita Maharani, Nur Asilah Alia, Teremedia Gracia, Grace Aprilia Siombing, Marsa Simanulang, Rindang Nauli, kemudian Hamunangan, selanjutnya Abelia Kalista Azahra dan Angga Juandi. Ya. Bukan, memang begitulah kalau sudah selesai tidak ada cukan lagi. Tadi hormat kali kan, duduk sini minum disediakan, sekarang tidak ada cukan lagi. Iya, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Walaupun barangkali jangan dilihat dari isinya deh, lihat dari harganya. Nah, bukan terbalik, orang biasa kan mengatakan seperti itu, jangan dilihat dari harganya, kita biasa begitu. Karena itu banyak lembarannya. Yang mudah-mudahan untuk tahun depan bisa lebih berprestasi lagi. Dan tips yang kami berikan tadi kepada Bapak Ibu, guru pembimbing, mudah-mudahan bisa diterapkan. Sehingga ada potensi-potensi baru yang kami lihat. Karena sebagian besar ini saya lihat sudah beberapa kali ikut lomba bercerita ini. Ya. Ya. Sudah? Masih ada? Itu ya. Sengaja kita menyerahkan kepada LP Sarina ini untuk menyerahkan hadiah. Karena dia senang melihat anak-anak, apalagi melihat abang-abangnya. Masih jomblo soalnya. Iya, biar tahu orangnya kan. Ya, udah, terima kasih. Sudah. Ya, foto bersama dulu dengan Pak KTU, Pak Kasih Siaran, Pak Kasih TMB dan Ibu calon kasih. Ya, supaya berkodak-kodak dulu. Ya, silakan Dewan Juri. Ya, yang juara ke tengah. Yang juara ke tengah. Ya, teman-teman lainnya ya ke tengah ya, ya. Ya, ke tengah. Ya. Agak rapat, enggak apa-apa ya, agak melingkar dia, ya, 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 ya. Kepada para undangan untuk menyalami kedua mempelai, ya, ya, bisa digeser ke sini. Yang pendek ke depan. Oke, ya. Rapat lagi ya, ya. 25.000 satu lembar. Merdeka dari COVID, serentak. Ya.